Komputerku ini memang sudah cukup lama. Aku masih memakai di Ryzen series 5 waktu itu dengan soket AM4 16GB. Untuk VGA sendiri aku belum upgrade, dan kemarin ini baru aku upgrade. Untuk lebih detailnya apa saja yang aku upgrade, apakah aku puas atau tidak, sekarang kita bahas. Untuk komputerku ini sekarang konsepnya itu memang black and white. Barang-barangnya sendiri itu aku banyaknya menggunakan warna hitam dan putih. Untuk keyboard sendiri, dulu aku memakai Phanteks yang RGB yang mouse combo. Sekarang aku ganti ke Vortex Mono series. Vortex series Mono ini yang model full size. Lalu untuk mouse-nya sendiri aku pakai Phanteks Kanata S VX 9S. Lalu untuk gamepad aku memakai Phanteks WGP ini tuh WGP 13S. Aku punya dua juga, jadi biar warna hitam dan putih. Lalu untuk monitor sekarang aku pakai Xiaomi 27 inch Full HD. Ini monitor yang cukup lama juga, waktu itu aku beli di tahun 2021 kalau nggak salah. Buat dari warnanya ya cukup oke aja sih, cukupan aja lah gitu. Walaupun kalau untuk sekarang ya panelnya udah tua juga gitu, jadi beberapa ya memang harus diganti gitu. Tapi untuk saat ini masih bisa lah gitu untuk digunakan gitu, karena terlebih lagi juga untuk editing sekarang ya aku melihatnya kalau udah ke HP sama ya bisa aku sesuaikan aja gitu. Lalu untuk komputernya, aku dulu tuh pakai Ryzen 5 2600 yang soketnya tuh masih AM4, dan sekarang juga masih soket AM4. Upgrade ke paling, yang nggak paling mentok sih ini, tapi yang tipe cukup tertinggi aja gitu, ke Ryzen 7 5700X gitu. Buat RAM yang tadinya dari 16GB 266 MHz sekarang ganti ke 32GB 3200 MHz gitu. Untuk SSD ya aku tambah aja, kalau SSD itu di 500GB aja. Lalu karena aku ganti prosesor yang lebih panas lagi, jadi aku ganti coolernya gitu. Buat coolernya sendiri ini aku dapat di Surabaya. Yang 140 mili, karena di Bandung itu cukup susah juga. Aku pakai Thermalright Peerless Assassin 140 gitu. Ya ini kalau di banyak review sih katanya bagus-bagus aja gitu ya, dan memang aku coba sendiri memang bagus gitu. Untuk suhunya tuh cukup dingin gitu untuk Ryzen 7, apalagi pas full idle tuh ya memang dingin banget gitu. Terus untuk fan case-nya aku sekarang pakai yang Arctic P12 Max. Itu cakep banget ininya, cuman kekurangannya cuma satu, berisik. Mungkin ini kedengar nggak ya di video? Ya kalau nggak kedengar sih ya udahlah. Kalau kedengar sih ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Ya pertimbangannya itu aja sih. Komputernya dingin, harganya cukup murah juga, tapi itu berisik gitu. Terus motherboard aku masih pakai motherboard yang lama, B450M Pro VDH Plus MSI. Lalu VGA nya sendiri masih pakai yang MSI Radeon RX 570. Memang waktu itu rakit PC ini tuh untuk gaming gitu, tapi karena ada job-joban juga jadi ya udah aja sekalian pakai editing gitu. Dan sampai sekarang ya dari segi performa kalau ini tuh ya masih cukup aja sih gitu untuk foto. Apalagi kan untuk foto tuh prosesinya masih di prosesor. Jadi di Lightroom itu kan masih pakai prosesor, jadi pakai ya lebih kerasa upgrade CPU-nya gitu. Jadi untuk GPU masih bisa ditahan dulu lah. Dan sejauh ini untuk performanya aku suka banget, aku puas banget. Kekurangannya itu ya kalau misal banyak grafis aja sih gitu, karena memang GPU-nya kan ini GPU lama gitu. Jadi ya agak disabarin aja lah gitu kalau grafis, karena ya dari grafis sendiri sih nggak yang setiap saat gitu. Kalau untuk foto kan udah banyak juga gitu, jadi ya cukup aja lah kalau pakai Ryzen 7 5700X di tahun ini gitu. Ya khususnya buat yang udah punya AM4 dan belum bisa untuk upgrade ke AM5, atau yang mau rakit di harga murah ya pakai AM4 juga masih
cukup gitu. Tapi kalau misal ada uang lebih sih aku sarankan pakai AM5 gitu, karena dari segi motherboard, dari segi RAM, dari segi ya teknologi lainnya ya lebih canggih juga gitu. Kayak sekarang kan ini aku ganti casing nggak terlalu ini lagi tuh, cuman ganti modelnya aja gitu. Waktu itu karena yang lama tuh cukup membuatku ya nggak terlalu suka lah dengan modelnya gitu, jadi ada ganti aja gitu kan. Ternyata ada port yang nggak ada di motherboardku itu untuk Type C gitu. Jadi ya ini pembelajaran juga buat kalian gitu, kalau mau upgrade itu ya memang harus dicari tahu dulu upgrade-nya tuh mau kayak gimana, kebutuhannya kayak apa, lalu apakah support atau tidak slotnya gitu. Kayak SSD ini aku nggak tahu gimana, ini udah dioprek dari kemarin, nggak bisa aku jadiin sistem untuk taruh Windows gitu ininya. Jadi untuk Windows aku masih pakai SSD yang lama untuk sistem gitu, dan untuk SSD yang baru ini aku simpannya untuk aplikasi aja gitu. Jadi nggak terlalu maksimal, mungkinnya di sekitaran di bagian situ nggak terlalu maksimal gitu. Jadi kemarin udah aku oprek juga, agak susah juga, nggak tahu mau dibawa ke bengkel, maksudnya mau dibawa ke tempat komputer juga kayaknya terlalu lama, karena kemarin banyak kerjaan yang menumpuk juga, jadi aku selesain dulu aja. Dan kalau bertanya kedepannya mau kayak gimana, kemungkinan sih sejujurnya kalau kedepannya mau kayak gimana, kemungkinan aku mau pindah ke Mac Mini. Ya pertimbangannya kenapa? Yang pertama, Mac Mini itu ringkas, jadi aku suka banget meja yang clean, karena mungkin kalian bisa lihat sendiri juga di sini ya aku buat minimalis aja gitu kondisi mejanya gitu, karena kalau terlalu menumpuk kayaknya nggak bikin kerjaan jadi bagus juga gitu. Jadi ya aku pengen pindah ke Mac Mini. Lalu untuk monitor sendiri ini aku masih cari-cari, entah banyak yang orang bilang pakai TV LG yang OLED itu kan bagus banget, kemarin juga sempat lihat, tapi itu nggak tahu, masih aku pertimbangkan juga, atau pakai OLED yang Type C itu apa ya, misalnya agak mahal sih kalau OLED gitu. Kalau nggak pakai yang Xiaomi lagi yang A27 UI gitu, itu kayaknya bagus juga ya nggak tahu lah gitu, kita lihat dulu ke depannya kayak gimana. Yang penting untuk saat ini ya ini salah satu peralatan yang paling aku gunakan cukup sering gitu, karena di sini aku dipakai untuk main game, untuk nonton, untuk editing gitu, untuk bersantai lah, untuk nonton YouTube kayak gitu-gitunya. Aku ininya di sini gitu, melakukannya gitu. Nah, untuk saat ini aku masih belum punya PS, TV juga masih belum ada. Jadi ya semuanya aku lakukan di sini. Dengan pertimbangan aku mau melihat ini semaksimal apa, dan kalau misal mungkin dari kalian ada yang minat dengan PC-ku ini ya boleh bilang aja di kolom komen atau DM aja ke Instagram aku di Garte Story atau Gigarte, nanti aku cantumin ya di situ aja. Boleh kalian tanya-tanya, nanti kalau misalkan kalian ada yang mau lanjutin ya dengan harga yang cocok ya bisa aku keluarkan, karena ya tadi gitu aku kayaknya mau pindah ke Mac Mini gitu ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube aku ini, dan jangan lupa juga follow di @gartestory baik IG maupun TikTok. Bye bye.